apa kabar semuanya? Kembali lagi di YouTube channel Alia Pravita. Nah, untuk video kali ini udah banyak banget yang request yang bertanya, Kak Alia, gimana sih caranya bikin pidato? Kalau sambutan itu sama nggak kayak pidato? Nah, kali ini aku akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat skrip pidato, cara membacakannya, dan juga trik-trik lainnya. Sudah siap semuanya? Pada suka bingung disuruh bikin pidato? Nah, beneran nih, sekarang aku mau kasih tau tipsnya. Jadi sebenarnya kenapa sih orang keder banget kalau misalnya disuruh pidato? Karena selama ini yang melakukan pidato tuh hanya orang-orang penting atau misalnya pejabat pemerintahan. Jadi kalau misalnya suatu saat, ayo kamu bikin pidato atau besok kamu pidato ya, pasti keder kan? Apa sih itu pidato? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato itu sebenarnya adalah pengungkapan kata-kata atau bentuk wacana yang ditujukan kepada orang banyak. Isi pidato itu jatuhnya biasanya lebih formal, misalnya konsep, kebijakan, visi misi, atau sebuah ide yang biasanya dimiliki oleh seseorang yang ditujukan kepada orang banyak supaya orang itu tahu, yaitu tujuannya informatif atau persuasif, di mana orang yang pidato ini menginginkan agar orang yang mendengarkan itu untuk mengikuti apa maunya. Jelas kan? Pidato juga termasuk dalam public speaking, sama-sama berbicara di depan orang. Hanya saja memang pidato itu ada beberapa jenisnya ya. Misalnya ada yang impromptu atau misalnya itu di-improve, nggak pakai skrip, tapi ada juga yang memakai skrip. Lalu bagaimana caranya bikin pidato? Bikin pidato atau bikin skrip pidato itu sebenarnya langkahnya cukup simpel aja, sama saja seperti public speaking. Ada 3 rangka atau urutan komunikasi dalam sebuah pembicaraan, yaitu opening, isi, dan closing. Secara sederhana untuk opening atau pembukaan atau biasanya disebut dengan mukadimah adalah di mana kita memperkenalkan diri kita sendiri. Lalu kita memberikan salam, assalamualaikum, salam sejahtera, dan juga kita memberikan sapaan untuk hadirin yang sudah hadir. Lalu untuk isi, kita bisa membeberkan konsep, visi misi, atau wacana yang akan kita sampaikan kepada peserta. Misalnya nih, kamu sedang berpidato untuk kemajuan perusahaan nih, makanya yang kamu sampaikan adalah visi misi kamu supaya perusahaan itu misalnya naik salesnya. Atau misalnya kamu berpidato untuk kemajuan sekolah kamu. Apa langkah-langkah yang dilakukan para murid OSIS ini supaya sekolahnya lebih maju? Atau bisa juga kamu adalah seorang pemimpin dan kamu menyampaikan visi misi kepada peserta lewat pidato kamu. Dan itu adalah isi dari pidato. Isi dari pidato ini bisa kamu buat secara naratif atau bercerita, atau juga bisa dengan bentuk poin-poin. Kalau untuk tips isinya ini yang secara naratif dan juga poin-poin, nanti aku akan share secara terpisah ya. Nah, yang terakhir adalah closing. Di part closing ini, kamu bisa memberikan rangkuman tentang isi pidato kamu. Jadi tadi visi misinya apa aja nih, idenya apa aja nih, konsepnya apa aja, bisa dibuat dalam rangkuman. Atau kamu juga bisa memberikan ajakan kepada para peserta supaya mau ikut dengan apa yang kamu sampaikan dalam pidato tadi. Dan pastinya jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mendengarkan pidato kamu. Nah, gampang dan simpel kan? Jadi sebenarnya untuk membuat skrip pidato itu cukup ada 3 rangka, sama aja seperti public speaking. Yang pertama adalah opening atau pembukaan atau mukadimah. Yang kedua adalah isi, di mana kamu membeberkan semua konsep dan isi pidato yang akan kamu sampaikan kepada peserta. Dan yang ketiga adalah closing. Kalian mau dong dikasih contoh pidato? Boleh, ini saya sudah membuat skrip pidato dan di dalamnya sudah ada 3 rangka komunikasi, yaitu opening, isi, dan closing. Kamu perhatikan baik-baik ya, nanti skrip ini boleh kamu contoh, mau kamu improve lebih baik lagi juga nggak apa-apa. Contoh pidato yang mau saya sampaikan ini adalah contoh saya berpidato pada sebuah event pelatihan komunikasi atau public speaking dan posisinya di sini adalah saya ahli komunikasi. Kita coba ya. Selamat siang semuanya. Hadirin sekalian, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita bisa berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan pentingnya skill komunikasi public speaking. Kenapa kita harus memiliki ini? Apa itu public speaking? Menurut Webster Third New International Dictionary, public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Public speaking sejatinya bukan skill yang baru-baru saja ditemukan, tapi public speaking sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan ilmuwan Yunani, Aristoteles sudah menulisnya di bukunya berjudul Retorika. Saat ini skill ini memang sangat diperlukan, tetapi masih banyak yang menganggap hal ini menakutkan. Namun, skill ini bisa dilatih, dan siapapun bisa menjadi pembicara yang baik. Mengapa public speaking ini sangat-sangat penting? Pertama, performa kita akan terlihat lebih memukau. Orang akan melihat kita lebih baik, karena kita mampu menyampaikan ide, konsep, bahkan visi misi yang dapat dimengerti. Yang kedua,
Memiliki skill public speaking melatih kita menjadi pemimpin. Skill ini memegang peranan penting di mana seorang pemimpin mampu mendelegasikan tugasnya, mengkomunikasikan tujuan perusahaan atau organisasi, bahkan mampu memberikan penilaian yang baik kepada rekan kerja juga pada bawahannya. Ketiga, dengan memiliki skill public speaking mampu meningkatkan jenjang karir, karena menurut website Virtual Speech, bisa public speaking bisa membuat relasi profesional semakin besar, sehingga semakin besar peluang dan juga potensi perkembangan karir Anda. Manfaat ini tentu bisa Anda dapatkan dengan mengikuti rangkaian pelatihan komunikasi yang sudah dibuat oleh tim kami. Dapatkan ilmunya sebanyak-banyaknya, jangan sungkan untuk bertanya langsung kepada ahlinya, dan jadilah pembicara yang hebat. Semoga semua peserta dan hadirin yang terlibat di acara pelatihan ini bisa menjadi orang yang percaya diri dan mampu menjadi pemimpin masa depan. Demikian pidato saya tentang pentingnya skill public speaking dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan komunikasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam terselenggaranya acara ini, namun tujuan acara ini adalah niat baik kami untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi pembicara yang baik. Sekian dan terima kasih. Tadi itu adalah contoh yang sangat-sangat simpel ya teman-teman ya. Nanti aku juga kasih di slide-nya ini untuk yang lebih lengkap teksnya seperti apa. Dan ingat, sesuaikan juga ya dengan peserta pidatonya. Kalau misalnya peserta pidatonya umurnya lebih tua atau misalnya lebih muda, kita sudah tahu gaya bicara apa yang ingin kita sampaikan dan bagaimana nanti penampilan kita. Seperti itu ya. Oke, semoga tips tentang bagaimana cara membuat skrip pidato atau bagaimana caranya pidato tadi semoga bisa bermanfaat buat kamu. Dan nanti saya akan kasih tips-tips komunikasi lainnya seperti sambutan atau mungkin misalnya seremonial speech lainnya. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan atau misalnya pengen komentar, boleh ya masukin di box komentar aku. Saya Alia Pravita, sekian dan terima kasih. Dah.